Perkenalkan, saya Bunga Yohana Eklesia dengan NPM 1402184173 dan saya dari kelas akuntansi 4261. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis laporan keuangan yang terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, bab 3, dan bab 4. Baik, pertama saya akan menjelaskan materi dari bab 1, yaitu tentang analisis komparatif. Analisis komparatif yaitu di mana seseorang melakukan analisis laporan keuangan komparatif dengan meninjau neraca berturut-turut, laporan laba rugi, ataupun laporan arus kas dari periode ke periode. Hal ini biasanya melibatkan peninjauan pada perubahan saldo akun individu dari tahun ke tahun atau bisa disebut basis multi tahun. Nah, kita bisa lihat di sini ilustrasi dari analisis komparatif. Nah, ini tentang komplikasi dalam analisis komparatif dan gimana supaya kita tahu menghadapi gabungan dari 5 kasus atau 5 item tersebut. 5 item ini. Nah, 5 item yang terdiri dari net income, tax expense, cash, notes payable, dan notes receivable. Net income pada periode pertama diketahui sebesar $4.500 dan periode kedua sebesar $1.500 dan untuk total amount-nya ada sebesar $6.000. Untuk item tax expense periode pertama sebesar $2.000, periode kedua berkurang $1.000 dan untuk total amount-nya ada $3.000 yang hasilnya negatif. Untuk cash periode pertama $10, periode kedua $1.010 dan total amount-nya ada $2.000 dan di kolom persennya dikalikan dengan 20%. Untuk notes payable hanya diketahui periode kedua yaitu sebesar $8.000 dan total amount-nya ada $8.000 juga. Dan yang terakhir ada item notes receivable. Di periode pertama diketahui $10.000 dan di periode kedua tidak diketahui angkanya. Jadi total amount-nya ada $10.000, hasilnya negatif, dan untuk kolom persenannya dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya di dalam analisis komparatif itu ada analisis tren. Analisis tren ini yaitu sebagai informasi terpenting yang sering diungkapkan dari analisis laporan keuangan komparatif. Nah, analisis tren ini perbandingan pernyataan selama beberapa periode yang bisa mengungkapkan tentang arah, kecepatan, dan tingkat tren. Dan analisis komparatif juga membandingkan tren dalam item terkait. Kita bisa lihat untuk analisis tren ini, dalam ilustrasi ini, saldo cash pada chain cash dihitung dalam ribuan pada tanggal 31 Desember tahun pertama atau periode dasar adalah sebesar $12.000 dan untuk saldo kasnya di tahun kedua sebesar $18.000 dan menggunakan nomor indeks tahun yaitu 100 dan untuk nomor indeks tahun kedua digunakan 150. Kita bisa lihat perhitungannya di sini current year balance-nya yaitu $18.000 dibagi dengan base year balance atau periode dasarnya $12.000 dan dikalikan dengan 100. Jadi $18.000 dibagi $12.000 dikali 100 hasilnya 150. Saldo kas pada chain cash pada tanggal 31 Desember di tahun ketiga sebesar $9.000. Nah, untuk indeks tahun ketiga yaitu 75. Dihitung dengan cara $9.000 dibagi $12.000, yaitu $12.000-nya dari periode dasar tahun dan dikali dengan 100 hasilnya 75. Perubahan saldo kas antara tahun 1 dan tahun 2 untuk ilustrasi ini, ilustrasi tren analisis, yaitu 50% dari 150 dikali 100. Dan disimpulkan dengan nomor indeks yang udah digunakan seperti yang tadi, angka 75 dan 150. Nah, untuk perubahan dari tahun kedua ke tahun ketiga yaitu 75%, 150 dikali 75. Seperti yang mungkin disarankan oleh perbandingan langsung. Nah, sebaliknya 50% dihitung sebagai $9.000 dibagi $18.000. Nah, hal ini melibatkan perhitungan perubahan tahun kedua dan tahun ketiga dan mengacu pada saldo tahun kedua. Nah, perubahan persentase yang dihitung dengan menggunakan nomor indeks saja.
untuk mendapatkan hasilnya. Nah, misalnya dalam menghitung perubahan ini, kita bisa mengambil 75 dibagi 150 dan dikali dengan 0,50, atau bisa disebut perubahannya itu 50%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang common size. Common size adalah analisis laporan keuangan yang bisa didapatkan dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau profit untuk mengetahui berapa proporsi suatu kelompok atau subkelompok yang terdiri dari akun-akun tertentu. Analisis ukuran umum dari neraca sering diperluas untuk memeriksa akun-akun itu untuk membuat subkelompok tertentu. Misalnya dalam menilai likuiditas aset lancar, seringkali penting untuk mengetahui berapa proporsi aset lancar yang terdiri dari persediaan, dan tidak hanya beberapa proporsi persediaan dari total aset saja yang dihitung. Nah, analisis ukuran umum laporan laba rugi juga sama pentingnya untuk diketahui. Nah, laporan laba rugi termasuk ke dalam analisis ukuran umum, yang dimana setiap itemnya terkait dengan jumlah utama, seperti contohnya penjualan. Pada tingkat yang berbeda, penjualan mempengaruhi hampir semua pengeluaran, dan penting untuk diketahui juga beberapa persentase penjualan diwakili oleh setiap item pengeluaran yang terjadi. Nah, pengecualiannya yaitu pada pajak penghasilan yang terkait dengan pendapatan sebelum pajak dan bukan pada penjualan. Selanjutnya tentang analisis rasio. Analisis rasio adalah salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Namun perannya seringkali disalahpahami ataupun disalahgunakan. Nah, analisis rasio ini mengungkapkan hubungan matematis antara dua besaran. Nah, di dalam analisis rasio juga dibagi menjadi 3, yaitu analisis kredit, profitabilitas, dan penilaian. Analisis kredit terdiri dari 2, yaitu likuiditas dan struktur permodalan dan solvabilitas. Likuiditas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan untuk struktur permodalan dan solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Untuk analisis probabilitas terdiri dari 3, yaitu yang pertama pengembalian investasi, yang dimana digunakan untuk menilai imbalan finansial kepada pemasok ekuitas dan pembiayaan hutang. Yang kedua, kinerja operasi digunakan untuk mengevaluasi margin keuntungan dari aktivitas operasi yang terjadi. Dan yang ketiga itu pemanfaatan aset untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan yang bisa disebut juga sebagai omset. Dan bagian yang ketiga yaitu penilaian, yaitu berguna untuk memperkirakan nilai intrinsik suatu perusahaan atau bisa dibilang saham. Baik, untuk selanjutnya di bab ketiga, yang pertama ada penjelasan tentang amortization schedule, yaitu kita bisa lihat dari ilustrasi ini, di mana pengaruhnya terhadap laporan laba rugi ketika sewa dicatat sebagai sewa operasi, pembayaran sewanya minimum dilaporkan sebagai beban sewa yang berkala. Nah, beban sewanya yaitu sebesar $2.505 untuk per tahunnya untuk perusahaan ini. Tapi saat sewa dicatat sebagai sewa modal, perusahaan harus mengakui kedua beban bunga yang dicatat tersebut secara berkala. Selanjutnya, untuk income statement adalah transaksi sewa terhadap laporan laba rugi untuk 2 metode alternatif. Selama periode 5 tahun, total biaya untuk kedua metode tersebut dijelaskan secara identik. Namun, metode sewa modal melaporkan lebih banyak biaya daripada tahun-tahun sebelumnya dan lebih sedikit biaya yang terjadi di tahun-tahun berikutnya ataupun tahun yang dialami saat ini. Hal ini disebabkan karena penurunan beban bunga selama masa sewa berlangsung, dan akibatnya laba bersih dengan metode sewa modal lebih rendah dibandingkan dengan metode sewa operasi pada tahun-tahun awal masa sewa berlangsung. Selanjutnya, balance sheet merupakan efek neraca dengan metode sewa modal. Balance sheet
kita bisa pertimbangkan metode sewa operasinya karena perusahaan ini tidak memiliki aset ataupun kewajiban lain. Nah, neraca dalam operasi metode sewa menunjukkan aset yang dimilikinya 0 dan kewajiban pada awal sewa. Dan akhirnya pada tahun pertama perusahaan harus membayar MLP-nya sebesar $2.505 dan dikurangi dengan uang tunainya. Karena jumlah uang untuk menghasilkan saldo hasilnya negatif. Nah, pada ekuitas dikurangi juga dengan jumlah yang sama, karena MLP yang dicatat sebagai biaya sewa. Proses ini berlanjut setiap tahunnya hingga pada masa sewa berakhir atau masa sewa kadaluarsa. Pada akhir masa sewa, jumlah kumulatif yang dikeluarkan sebesar $12.525, sebagaimana tercermin dalam ekuitas. Sama dengan pembayaran tunai kumulatif. Jumlah ini juga sama dengan total MLP selama masa sewa seperti yang kita bisa lihat di ilustrasi berikut. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4. Yang pertama, materi bab 4 yaitu tentang FIFO atau first in first out, yang artinya pertama masuk dan pertama keluar. Nah, caranya digunakan untuk mengasumsikan unit pertama yang dibeli adalah sebagai unit yang pertama dijual juga. Dalam hal ini, atau satuan ini adalah satuan yang ada atau dipakai di awal periode. Nah, di dalam FIFO ini, laba kota perusahaan bisa digambarkan sebagai perhitungan seperti berikut, di mana sales sebesar $24.000 dan COGS sebesar $15.000 dari perhitungan 30 dikali 500. Dan untuk total gross profit-nya sebesar $9.000. Karena 15.000 dari biaya persediaan telah dihilangkan, maka sisa biaya persediaan yang akan dilaporkan pada neraca di akhir periode adalah sebesar $41.000. Selanjutnya untuk LIFO, berdasarkan pada asumsi biaya persediaan LIFO, unit terakhir yang diberi adalah unit yang pertama untuk dijual. Oleh karena itu, laba kotor bisa dihitung sebagai berikut, di mana sales-nya sebesar $24.000 dan COGS-nya 30 dikali $600, hasilnya $18.000, dan total gross profit-nya sebesar $6.000. Karena $18.000 dari biaya persediaan telah dihapus dari neraca dan tercermin dalam COGS, maka $38.000 tetap berada di neraca untuk dilaporkan sebagai persediaan. Selanjutnya untuk metode FX cost, di mana metode ini mengasumsikan bahwa unit yang dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung COGS serta persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang, sudah bisa lihat pada perhitungan berikut, di mana sales-nya sebesar $24.000 dan COGS-nya sebesar $16.800 dan didapat dari perhitungan 30 dikali 560. Dan untuk total gross profit-nya adalah $7.200. Keuntungan COGS dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari harga pokok barang tersedia untuk dijual dan dibagi dengan jumlah unit tersedia untuk dijual, yaitu sebesar $56.000 dibagi 100 dan dikali dengan $560. Nah, unit akhir yang dilaporkan di neraca adalah $39.200 yang didapat dari perhitungan 70 unit dikali $5.600. Selanjutnya, untuk efek profitability, yaitu di mana keuntungan ekonomi sama dengan jumlah unit yang telah terjual dan dikalikan dengan selisih antara harga jual dan biaya penggantian persediaan, atau bisa dikatakan didekati dengan biaya persediaan yang terakhir dibeli. Nah, kita bisa lihat economic profit di sini atau keuntungan ekonominya yaitu 30 unit dikurangi $600 dan hasilnya yaitu sebesar $6.000. Nah, keuntungan kepemilikan adalah kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh dan sama juga jumlahnya dengan jumlah unit yang terjual lalu dikalikan dengan selisih antara biaya penggantian saat ini dan biaya akuisisi pada awal. Nah, keuntungan kepemilikan atau holding gain kita bisa lihat di sini perhitungannya 30 unit dikali $600 dikurangi 500 dan hasilnya $3.000. $3.000 dari $9.000 adalah laba kotor yang dilaporkan.
$3.000 berkaitan dengan keuntungan inflasi yang direalisasikan oleh perusahaan atas persediaan yang dibeli beberapa waktu lalu dengan harga yang lebih rendah daripada harga saat ini. Untuk selanjutnya, ada tentang depresiasi. Depresiasi ini bisa diartikan sebagai prinsip dasar penentuan pendapatan yang dimana pendapatan diperoleh dari penggunaan aset jangka panjang yang dimiliki, dan aset jangka panjang tersebut harus menanggung bagian biaya yang proporsional. Penyusutan adalah alokasinya dari biaya pabrik dan peralatan, seperti contohnya tanah yang tidak disusutkan selama masa manfaatnya. Meskipun ditambahkan kembali dalam laporan arus kas sebagai beban non-kas, depresiasi tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Hal ini adalah kesalahpahaman umum yang sering terjadi, dan pendanaan untuk belanja modal dicapai melalui arus kas operasi dan pembiayaan kegiatan. Dalam depresiasi terdiri dari dua metode alokasi, yaitu metode garis lurus dan angka tahun dan double decline. Metode yang pertama adalah garis lurus. Metode garis lurus adalah metode penyusutan garis lurus yang mengalokasikan biaya perolehan aset ke masa manfaatnya atas dasar biaya periodik yang sama. Next, selanjutnya kita bisa lihat di tampilan berikut ini, di mana mengilustrasikan depresiasi aset nilai sebesar $110 dengan masa manfaatnya 10 tahun dan dengan nilai sisa sebesar $10.000, di mana nilai sisa adalah jumlah aset yang diharapkan akan dijual pada akhir masa manfaatnya. Setiap 10 tahun dibebankan dengan 1/10 dari biaya aset dikurangi nilai sisa dan dihitung sebagai angka $110 dikali dengan $10.000 lalu dibagi dengan 10 tahun. Selanjutnya, untuk penjelasan angka tahun dan double decline, kita bisa lihat di mana metode depresiasi yang paling sering dipercepat adalah penurunan keseimbangan dan jumlah digit tahun. Untuk selanjutnya, di ilustrasi angka tahun dan double decline, metode saldo menurun menerapkan tingkat konstan terhadap saldo aset menurun atau nilai yang tercatat. Dalam prakteknya, pendekatan yang tepat untuk penyusutan beban menurun adalah dengan menggunakan kelipatan sebesar 2 kali lipat dari tarif garis lurus. Misalnya, aset dengan masa manfaat 10 tahun disusutkan dengan tingkat saldo menurun 2 kali lipat sebesar 2%, yang dihitung sebagai angka 2 dikali 1 dibagi 10. 10 itu adalah masa manfaatnya. Nah, metode jumlah dari tahun digit menerapkan pecahan yang menurun untuk biaya aset dikurangi dengan nilai sisanya. Misalnya, aset yang disusutkan selama periode 5 tahun dihapuskan dengan menggunakan pecahan yang penyebutnya terdiri dari 5 digit angka 5 tahun. Contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan angka 15. Nah, dan pembilangnya adalah 15 sebagai sisa umur dari awal periode. Nah, hal ini menghasilkan sebagian kecil dari 5/15 untuk tahun ke depan, dan untuk 4/15 untuk tahun kedua, dan selanjutnya berlanjut ke 1/15 untuk di tahun kelima dan di tahun ke akhir. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat metode penyusutan dipercepat yang diterapkan pada aset senilai $110 dengan nilai sisa $10 dan masa manfaat 10 tahun, karena aset tidak pernah disusutkan di bawah nilai sisa. Maka dari itu, perusahaan harus berhati-hati untuk memastikannya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan yang terdiri dari bab 1, bab 3, dan bab 4. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.